Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita Natal memenuhi kehidupan kita semuanya. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, aktivitas kita sehari-hari sangat-sangat dipenuhi dengan aneka ragam Natal serta semua kegiatan-kegiatan ikutan lainnya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang Natal dan ketaatan. Natal sebetulnya ada karena adanya ketaatan. Mengapa saya katakan demikian? Sebelum saya sampai ke sana, saya mau mengajak saudara membaca Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah. Hal yang sama juga diikuti oleh Musa dalam Keluaran 40 ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu dilanjutkan oleh Maria ketika dia mampu berkata di tengah-tengah ketidakmengertiannya, dia memilih taat kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berkata, "Aku mau taat saja kepada Tuhan." Dan Matius 2 ayat 12 tentang orang Majus yang mendapatkan ancaman dari Herodes ataupun tipu daya dari Herodes, menyuruh dia melapor ke Herodes dengan maksud Herodes akan membunuh Yesus. Tetapi dia diingatkan dalam Matius 2:12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, semua ini berbicara soal ketaatan. Ketika tidak ada Maria yang taat, susah sekali kita membayangkan tentang Natal. Ketika tidak ada orang Majus yang taat, susah sekali kita membayangkan bagaimana proses penyelamatan ketika Herodes umpamanya lalu datang dan membunuh Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, adakah saudara mendapatkan makna Natal itu berbicara tentang ketaatan? Nah, lewat bacaan kita tadi kita mengerti apa yang terjadi. Yang pertama, Tuhan suka memakai dan meninggikan orang yang taat. Yang pertama, Tuhan suka memakai orang yang taat untuk menggenapkan rencana-rencananya. Tuhan perlu Nuh yang taat menggenapkan rencananya untuk menyelamatkan satu keluarga. Tuhan perlu Musa yang taat untuk menggenapkan rencananya, membawa bangsa Israel mengalami tanah Kanaan. Tuhan perlu Maria yang taat, orang Majus yang taat untuk menggenapkan rencananya bagi keselamatan. Saudaraku, saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saudara, tapi Tuhan meminta kita untuk taat, untuk dia boleh menggenapkan apa yang dia rencanakan atas kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mengangkat tinggi orang yang taat. Maria bukan siapa-siapa, Musa bukan siapa-siapa, Nuh bukan siapa-siapa, orang Majus tidak ada yang mengenalnya. Tetapi lewat ketaatan mereka, kita bisa melihat bagaimana mereka diangkat Tuhan tinggi dengan luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, miliki ketaatan. Seperti tokoh-tokoh yang tadi kita sudah pelajari. Dan yang ketiga, saudaraku, keselamatan itu diawali dengan ketaatan. Ketika kita taat kepada dia, mendengarkan apa yang dia perintahkan, saat itu terjadi keselamatan. Nuh dan keluarganya tidak akan pernah bisa diselamatkan kalau dia tidak taat membuat kapal itu. Ayo saudaraku, ciri orang yang diselamatkan padanya ada ketaatan. Dan yang terakhir, yang keempat, ketaatan selalu mengandung harga yang harus dibayar. Dengan ketaatannya, Nuh harus
membangun kapal dengan bersusah payah, mungkin dicemooh oleh orang banyak. Bahkan mungkin setelah mengerti oleh anggota keluarga sendiri. Sering sekali ketaatan kita kepada Tuhan mengandung harga yang mahal, saudaraku. Tapi kita tidak punya pilihan yang lain selain daripada tetap taat. Maria, ketaatannya mengandung harga yang sangat mahal. Malam-malam buta, dingin, dia harus mencari tempat bersembunyi untuk melahirkan bayi Yesus. Bahkan ketika tidak ada tempat yang mau menerimanya, dia rela dengan bersusah payah demi ketaatan. Orang Majus harus mencari jalan yang lain. Kita membayangkan pada waktu itu tidak mudah, saudaraku, mencari jalan yang lain. Mungkin mereka harus berputar-putar sekian lama, mencari jalan alternatif, menghindari Herodes. Orang-orang Herodes di mana-mana. Mereka mungkin harus bersembunyi di berbagai tempat dengan cara yang susah. Tetapi demi sebuah ketaatan, berapapun harga harus dibayar. Demi sebuah ketaatan, berapapun kehilangan yang saudara dan saya harus derita, kita harus siap untuk itu. Natal berbicara soal ketaatan. Adakah Natal di rumah tanggamu? Di sana ada Natal ketika kita taat kepada Tuhan. Adakah Natal di hidupmu ditandai dengan ketaatan kita total kepada Tuhan? Selamat Natal. Tuhan memberikan kita sukacita senantiasa.